Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya mahasiswa-mahasiswi PAI? Alhamdulillah, hari ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di pertemuan ke-15. Tentunya ini adalah pertemuan kuliah terakhir kita ya. Dan juga kita lupa bersyukur kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini keadaannya sehat? Ya, jadi kita harus fokus ya kepada tema hari ini, yaitu tentang konsep pendidikan karakter dalam perumusan nilai-nilai karakter evolusi mental ya. Nanti saya akan jelaskan, hari ini akan saya jelaskan sebentar. Nanti teman-teman akan menggali konsep ini dari pengertian, dari bagaimana pembentukan dimensi karakter, bagaimana revolusi mental, karakternya apa saja, mendukung, menghambat. Nanti akan saya bagi tugas ya. Jadi sebelum ke materi ini, ada yang tahu apa itu pendidikan karakter? Ada yang bisa? Bebas, silakan. Yang bisa dapat poin. Ya. Pendidikan karakter adalah, boleh silakan. Ya, silakan. Namanya siapa? Perkenalkan, saya Muhammad Abdullah. Jadi pendidikan itu pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan budi pekerti. Ya, tangan buat. Ada lagi kan? Silakan. Ya, sebisanya. Ada lagi? Ya, silakan, namanya siapa? Nama saya Faiz, Pak. Ya. Jadi pendidikan karakter itu adalah usaha sadar dan seterusnya dan gimana kira-kira untuk bisa membangun atau membentuk peserta itu bisa mempunyai karakter untuk pribadinya. Ya, tangan bos. Teman-teman harus tahu ya, bahwasanya pendidikan karakter itu adalah modal kemajuan sebuah negara. Jadi negara tidak akan maju kalau karakternya tidak bagus. Kalau karakternya bagus, insya Allah maju. Seperti di Jepang, di Cina itu kan anak kecil sudah disiplinnya. Jadi disiplin di luar negeri itu adalah hal yang biasa saja. Makanya ketertinggalan zaman karena disebabkan ketertinggalan karakter. Maka bangsa Indonesia harus maju didukung dari pendidikan karakter di dalam dirinya, keluarga, sekolah maupun masyarakat. Agar kita lebih jauh membahas konsep ini, saya akan kasih tugas ya. Di sini teman-teman kita ada berapa orang semuanya? 30 ya. Kita pecah menjadi 5 kelompok. Nah, 5 kelompok itu akan membahas. Coba catat ya, kelompok 1 silakan catat tema. Harus nanti tugasnya yaitu setiap kelompok diberikan subtema untuk men-searching, mencari, menggali data tentang konsep pendidikan karakter ya, menurut tokoh ya. Ya, menurut tokoh. Sekarang kelompok 2 silahkan cari temanya tentang yaitu tentang dimensi itu ya. Dimensi pendidikan karakter. Thomas Likona ya, tokohnya Thomas Likona. Dimensi pembentukan karakter Thomas Likona ya. Nah, yang ketiga silahkan cari konsep pendidikan berdasarkan tadi apa? Oh, kelompok. Oh, ini kelompok ya? Oh, berarti kelompok apa tadi? Ya, ini Thomas Likona ya. Ini dimensi yang ketiga, ingat? Ini ya, revolusi mental. Yang keempat, ya, yang kelima, pendukung pembentukan karakter. Nah, teman-teman, saya
kasih waktu 5 menit dari sekarang. Teman-teman semua yang ada di sini cari informasi yang telah diberikan oleh saya. Silakan 5 menit. Nanti kalau sudah 5 menit, nanti ada presentasi dari tiap perwakilannya. Silakan. Yang penting dalam memahami sesuatu itu pahami dulu maksud maknanya, lalu teman-teman jelaskan secara komprehensif berdasarkan pemahaman dari jurnal atau buku ya. Jadi ini referensinya boleh dari jurnal, buku silahkan atau buku yang ada. Silahkan dicari 5 menit, baru 4 menit sudah ya, 4 menit. Ya, silahkan ya. Kenapa harus seperti ini? Agar kita ini saling berkontribusi ya. Nanti misalnya kelompok 1 siapa? Nanti diacak, setelah diacak siapa yang mau mendukung kepada mendapatkan bahan ya. Nanti kalau informasi itu semakin banyak, semakin bagus ya. Jadi kalau informasi itu seperti bangunan, kalau bangunannya kecil, informasinya sedikit, maka bangunan itu akan roboh. Tapi kalau bangunan itu selalu mengeluarkan informasi orang pertama, orang kedua, ketiga, itu akan membangun sebuah konsep yang lebih bagus. Silahkan teman-teman cari dulu. Sekarang sudah masuk pada 3 menit. Ya, silahkan. Silahkan, inti-intinya aja ya. Boleh dicari di jurnal, buku, silahkan. Di Google Scholar lebih bagus ya. Kalau bagusnya ada referensinya ya. Misalnya saya akan menjelaskan berdasarkan referensi jurnal, buku, boleh. Itu lebih bagus. Ya, 2 menit lagi. Silakan ya. 2 menit lagi ya. Silakan sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman dalam konsep memahami itu yang paling kecil itu adalah akar dari maknanya apa. Pendidikan itu karakter itu maknanya apa, dimensi karakter itu dipengaruhi oleh dimensi apa saja. Nanti kalau teman-teman paham, teman-teman bisa menjelaskan secara komprehensif. 1 menit lagi ya. Ya, silakan 1 menit lagi memanfaatkan waktunya. Nah, 30 menit lagi. Ya. Coba tepuk tangan dulu semuanya. Kelompok 1 semangat. Nah, di sini ada berapa tadi? Ada 8 orang ya? 8. Kita coba. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, bisa bukan? Bagi yang ini panggil namanya, urutannya silahkan presentasi selama 1 menit ya, silahkan. Ya. Ini
Tadi saya mengutip beberapa pengertian pendidikan karakter tadi. Saya juga menemukan di salah satu jurnal pendidikan yang milik kita yang disebut jurnal aktual. Di mana di situ yang menjadi penelitian saja adalah Dr. Fahril Besar ya. Di situ beliau juga mencantumkan beberapa pengertian dari para ahli. Di sini saya akan menyampaikan pengertian pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara atau yang dikenal dengan tokoh pendidikan kita ya. Dia menjelaskan bahwasanya pendidikan karakter sebagai proses pahat budi pekerja yang bertujuan memerdekakan aspek ketinggian manusia. Karakter dibentuk melalui keselarasan antara cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, rasa atau kemauan, dan kaya atau tindakan, sehingga menghadirkan manusia yang mandiri dan beradab seperti itu. Kesimpulannya, Jadi kesimpulannya bahwasanya pendidikan karakter itu menciptakan manusia seutuhnya. Kalau kita sering dengar, yaitu menciptakan suatu insan kamil atau insan yang sempurna, di mana insan kamil ini berorientasi pada segala aspek, yaitu aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. ya, tangan dong. Terima kasih ya, kalau kedua biasa ya, bisa menjelaskan. Sekarang kelompok kedua ya. Kelompok kedua ada berapa orang? Ada 6 Pak. 6 ya. Ya, kelompok dua silakan. Siapa yang akan menjelaskan ya? Ya. Ya, keterangan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Dian Ferdianti dari kelas KI 6B. Ya. Di sini saya akan membacakan mengenai dimensi pendidikan karakter menurut pendapat Thomas Bikonan. Ya. Nah, adapun pendapatnya saya kutip dari jurnal Ilmu Teknologi Kesehatan dan Humaniora, di mana menurut Thomas Bikonan ini karakter itu berkaitan dengan konsep moral, di mana seperti sikap moral dan juga perilaku moral, di mana berdasarkan tiga konsep ini dapat dinyatakan bahwasannya karakter itu ini dapat dibentuk didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, lalu keinginan melakukan kebaikan dan juga melakukan kebaikannya itu. Jadi kesimpulannya berapa? Ada 3, yaitu yang pertama memiliki pengetahuan terkait dengan kebaikannya, lalu memiliki keinginan dan juga melakukan kebaikannya. Tangan buat. Jadi kalau sempurna itu kan tadi sudah jelaskan ya. Jadi yang satu itu adalah moral knowledge ya, moral. Yang kedua apa? Feeling, moral feeling, perasaan moral perasaan. Yang ketiga adalah moral action atau moral atau perasaan moralnya ya. Bagus. Tangan kedua. Nah, ya silakan saya harus ya. 4 ya betul 6 ya 4. Ya silakan disebut namanya ya. Oh. Tentang apa ini? Revolusi mental ya? Ya, silakan. Ya, Perkenalkan saya Farid Abdul Majid dari kelompok ketiga. Saya akan membahas tentang revolusi mental. Dikutip dari artikel yang dibuat oleh Universitas Pendidikan Desa, bahwasanya revolusi mental itu adalah gerakan untuk mengubah pola pikir, cara kerja dan cara hidup bangsa agar menjadi manusia yang berintegritas mandiri dan berjiwa gotong royong. ya betul. Nah, menurut pedoman gerakan nasional revolusi mental dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, itu ada 3 yang tadi saya sebutkan. Ya, tangan betul.
yang menggunakan karakter itu apa saja yang memakan? Silakan. Dari perkembangan sendiri, saya akan menggunakan pembatasan. Jadi, dari sumber yang saya lihat, ada gerakan pertama itu ada kesadaran. Kita tahu bahwa kita ini akan meniru pelaku orang lain. Jika ternyata lingkungan kita atau guru dan teman-teman kita yang memiliki kebiasaan memiliki perilaku yang buruk, maka kita pun juga akan kesulitan gitu ya untuk menjadikan apa yang positif. Kemudian harus lingkungan negatif. Jadi sama dari dengan yang sebelumnya, teman atau orang yang kita dekat, dia memiliki kebiasaan buruk dapat menjadi hambatan daripada kita menerapkan perilaku yang baik. Ya, ya. Ada lima ya? Ada lima jadi 5 ya? Ya, silakan ya, kita dulu. Dari kelompok-kelompoknya, perkenalkan saya pikir dari kelompok 5. Di sini ingin menjelaskan terkait dengan faktor pendukung pembentukan karakter. Jadi kelompok 5 di sini itu mengacu dari bukunya Zubaidi, yaitu itu bukunya itu desain pendidikan karakter, konsepsi dan aplikasi dalam lembaga pendidikan. Faktor pendukung pembentukan karakter. Nah, di sini tuh ada 2 ya teman-teman. Menurut Zubaidi di sini tuh ada 2 terkait dengan faktor pendukung pembentukan karakter. Yang pertama dari faktor internal, yang kedua dari faktor eksternal. Nah, kalau misalkan dari faktor internalnya itu pertama bisa dari keturunan gitu. Keturunan di sini tuh misalkan bawaan dari sejak lahirnya gitu. Misalkan kayak sifat-sifat dari orang tuanya itu apa sih turun kepada sang anak gitu. Kemudian kalau misalkan dari internalnya itu bisa dari keluarga, bisa dari sekolah maupun masyarakat gitu. Ini tuh didukung dari dengan adanya anak-anak tersebut bagaimana cara dia mengembangkan potensi karakter dia di sana gitu, bagaimana dengan keluarga, sekolah maupun masyarakat itu sangat berpotensi gitu dalam mendukung pembentukan karakter dia. Ya, Tuhan. Nah, sekarang saya akan presentasikan ya. Pak, terutama semuanya. Jadi ini ya, saya akan memaparkan dengan cepat. Jadi pada dasarnya teman-teman, pendidikan karakter itu adalah bagian. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan, itu tentunya kita akan berbicara tentang proses ya. Jadi yang namanya karakter itu berproses ya, tumbuh kembangnya itu berdasarkan pengalaman nilai moral etika ya, atau kepribadian yang diterapkan kepada peserta ini. Jadi karakter itu bukan hanya di sekolah ya, tapi karakter itu dibentuk dari pembelajaran satu pula itu orang tuanya. Kulo mawudin yula abawahu yuhawu ilmihi ayyuhini awiman isani. Jadi lingkungan pertamanya keluarga, sekolah dan masyarakat itu adalah sebagai integritas pembentukan karakter. Makanya kenapa negara maju itu dibentuk dari keluarga yang maju, masyarakat yang maju, pemerintah yang maju, sehingga maju kalau maju gitu ya. Ini bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadi maksud karakter di sini itu adalah karakter yang dapat bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Makanya ini ada yang disebut revolusi mental. Karena mental itu akan mempengaruhi terhadap kekuatan karakter. Jadi teman-teman kalau kuliah mentalnya lemah, itu akan menghambat kepada pembentukan karakter. Makanya Indonesia itu membutuhkan revolusi mental, yaitu adalah gerakan pembangunan karakter bangsa untuk mengubah cara berpikir, cara kerja, cara hidup bermasyarakat. Makanya tadi komponen revolusi mental itu apa saja? Ada integritas, ada gotong royong, etos kerja yang bagus.
Makanya kalau bangsa kita sudah tidak etos kerjanya kurang, tidak gotong royong, integritasnya kurang, itu akan menjadi negara yang hancur. Makanya di sini ya, kenapa tema ini ditampilkan? Karena ini ada sebagai penanaman nilai-nilai karakter di perkuliahan. Jadi karakter itu bisa ditanamkan melalui kurikulum, ditanamkan melalui pengajaran, pembiasaan, peneladanan, bahkan ditranslasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah kita langsung aja ya. Nah definisinya sudah tahu ya, tadi yang sudah jelaskan oleh Alihan dan teman-teman gitu ya. Makanya yang namanya pendidikan karakter itu adalah penanaman nilai, yang mana nilai itu ditumbuhkan dan dikembangkan gitu ya. Makanya itu teman-teman, makanya penanaman nilai karakter itu sejak dini gitu. Nah, 3 dimensi pembentukan moral itu, karakter itu ada 3 menurut Thomas Sikonan ya. Moral knowing, moral feeling, dan action ya. Kenapa pengetahuan dapat membentuk karakter? Karena jadi ini karakter itu tidak dibentuk, karakter yang jahat dibentuk dari pengetahuan yang jahat. Jadi kalau pengetahuannya bagus, tentu karakternya bagus. Kenapa misalnya orang pintar, mohon tapi dia korupsi dan lain-lain karena tidak masuk pada feeling dan actionnya. Ya tahu kebijakan tapi tidak bijak kepada orang lain. Sepakat ya? Makanya karakter yang bagus itu adalah dibentuk dari pengetahuan, perasaan sampai kepada perbuatan. Nah ini perbuatan itu adalah implementasi tertinggi dari karakter. Makanya kenapa ada orang pintar tapi tidak berkarakter, karena emosi dan actionnya tidak ada. Bagus gimana? Nah ini ya, evolusi mental itu ada 3 ya, pada dasar banyak ya, integritas, kerja dan kenapa integritas? Kejujuran ini adalah bagian dari karakter. Karena kebohongan akan menghasilkan kebohongan yang besar, kebohongan yang kecil ditutupi dengan kebohongan. Makanya kalau kita berbohong dalam bernegara, maka negara kita tidak akan maju. Kenapa uang sampai kan dibedah sama presiden ya, ada uang hilang hampir ribuan triliun gitu kan. Itu uangnya kemana? Apakah sama jin, sama tuyul gitu kan? Maka di sini kebijakan pemerintah itu harus jujur. Uang ada berapa, kemana, dipolnya kemana dan lain. Nah, integritas ya, kejujuran pada prinsip kebaikan, jadi perkataan sesuai dengan perbuatan. Makanya bahaya sekali orang yang munafik ya, bahayanya dunia dan akhirat. Makanya ini di sini ada terus kerja secara profesional, bekerja penuh dengan semangat, dedikasi dan penuh dengan keikhlasan. Dan yang terakhir adalah gotong royong. Gotong royong ini adalah sebagai revolusi mental, karena kalau kita bekerja sama, insya Allah sesulit apapun dunia ini, kalau kita rangkul bersama-sama akan menjadi kemudahan dan keberkahan Tuhan. Kalau pendukung itu adalah segala sesuatu yang mendukung pada karakter. Contohnya siapa? Yang mendukung pada karakter itu adalah kebijakan pemerintah, kurikulum pendidikan. Jadi kurikulum itu tidak hanya menilai pengetahuan saja, tapi sikapnya harus dinilai gitu ya. Dan juga adanya kerjasama antara pihak, tadi udah jelaskan ya oleh yang kelompok yang terakhir gitu ya. Ada kerjasama antara guru, orang tua dan juga pemerintah dan atau tokoh masyarakat, sehingga penghambat penambah karakter yang nakal itu bisa diatasi dengan cara bekerja sama. Jangan sampai anak itu pintarnya di rumah tapi di rumah tidak pintar, berakarakternya di rumah tapi di sekolah tidak berkarakter. Jadi kebalikannya gitu. Jadi harus bekerja sama dan membentuk karakter yang bijak gitu. Jadi penghambatnya salah satunya adalah kurang didikan, kurang bimbingan, bahkan kurang fasilitas terhadap terbentuknya karakter. Ya. Makanya disinilah fasilitas yang terbaik itu adalah ruang lingkup pendidikan gitu, seperti sekolah. Makanya kenapa ada sekolah? Agar anak bisa berkarakter, agar anak bisa berpengetahuan. Gitu ya teman-teman. Makanya lembaga-lembaga yang membentuk karakter bangsa ini adalah sumber kekuatan bangsa. Jadi kalau lembaga tidak kurang semangat, lembaga tidak jujur, maka bagaimana kita akan membawa karakter bangsa yang lebih baik? Pahamnya dapat dipahamnya. Ya siapa yang dan sekarang yang akan menyimpulkan, ada yang berani nggak menyimpulkan 1 sampai 5
Imam. Ada yang bisa? Atau singkat aja silakan. Ada yang berani? Nggak ada. Enggak. Ada? Saya tunjuk ya. Saya tunjuk. Coba teh. Semangat. Simbolnya pendidikan kampus itu adalah sebagai modal pembangunan bangsa. Boleh berdiri aja sih, dokter. Berdiri aja. Jadi intinya itu pendidikan karakter ini ya upaya kita untuk memperbaiki moral gitu, krisis moral dan dengan kesadaran secara penuh gitu, dan tentunya karakter ini tetap berevolusi. Jadi kita juga perlu melihat evolusi tersebut dan memperbaginya agar pendidikan karakter tersebut berkembang gitu, tidak stagnan di situ saja. Nah, terima kasih ya. Jadi ini terakhir bahas puisis ya. Mohon diisi langsung ya. Boleh dibuka WA-nya dulu ya. Boleh dibuka WA-nya dulu. Saya kirim apolinya. Saya dari mana? Saya kirim ya. Nah, silakan teman-teman lihat WA-nya, kemudian masukkan kodenya. Ini sebagai penutupan terakhir ya. Jadi saya ingin tahu teman-teman sejauh mana mengalami ini. Silakan, Rika. Ini individu ya. Silakan masuk. Kodenya udah ada. Kodenya masukkan. Ya, kasih nama teman-teman. Ya, sip. Kita mulai ya. Sama ini. Ya, sampai berjalan aja ya. Sini.
Ya, agak susah ya. Ya, silakan. Kasih yang terima. Jadi yang mana? Buat terakhir ya ini.
Kembali. Ya semuanya ya. Jadi kita 82%. Jadi kita simpulkan karakter ini adalah bagian dari pengembangan nilai yang dibentuk untuk kemajuan bangsa Indonesia yang mandiri, berintegritas, dan juga meningkatkan gotong royong dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tanpa karakter maka tidak ada harga diri. Harga diri bangsa ini adalah karakter. Semoga kita, bangsa kita menjadi bangsa yang berkarakter. Amin ya Allah. Amin. Membaca hamdalah sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.